Itulah ilmu Islam, tidak mengenal ilmu filsafat. Menjadi buruk pemahaman Islam itu justru ketika dimasuki ilmu filsafat. Karena bagi para filsuf, kebenaran itu setelah dicari. Maka mereka mengajarkan untuk melepas keyakinan kita. Ini sudah masuk di perguruan tinggi Islam yang mengajarkan ilmu filsafat. Dosen-dosennya mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa muslim untuk apa? Untuk menghilangkan keyakinan. Agar apa? Agar objektif. Jangan ada keyakinan kita bahwa ente Islam, ente Yahudi, ente Nasrani, ente Ahlu Sunnah, ente Syiah, buang semua, kosongkan diri kita. Lalu belajar, dengan belajar, akhirnya ketemu kebenaran itu begini. Ini sesat sesat-sesatnya. Bagaimana kita tega melepaskan keyakinan kita bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Allah yang terakhir. Kita lepaskan. Kita pura-pura nggak tahu. Kosong. Pas dikosongkan, mati. Apa yang terjadi? Neraka. Apa ada jaminan kita akan terus hidup? Ya, itu kesesatan ilmu filsafat. Yang dengan ilmu filsafat itu maka timbul teori yang sangat-sangat membingungkan kaum muslimin tentang takdir, tentang urusan Allah, tentang bagaimana Allah bersemayam di arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dan seterusnya diingkari sabda Nabi. Sabda Nabi SAW yang harus kita yakini apa ada. Ya, kata Nabi Allah begini, ya begini. Jadi ayat tadi disimpulkan bahwa Allah selalu melihat, Allah selalu mendengar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan. Dan tentang ma'iyah ini ada dua. Tentang ma'iyah ini Allah bersama ada dua. Satu secara umum ayat tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Umum. Kalian di sini siapa? Seluruh manusia, yang musyrik, yang kafir, yang ahlu sunnah, yang ahlu bid'ah, yang ahli taat, ahli maksiat, Allah selalu bersama. Maksudnya melihat, mendengar. Ya kan? Apakah kita boleh katakan Allah tidak bersama dengan orang-orang kafir? Kalian sini kan umum. Itulah ma'iyah secara umum. Nah, ada lagi ma'iyah secara khusus. Ini yang ada di ayat berikutnya. Saya bacakan. An-Nahl 128. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak bersama dengan orang yang tidak bertakwa, ahli maksiat. Jelas kan? Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Berarti yang tidak bertakwa tidak bersama Allah. Nah, ini ma'iyah secara khusus. Maka saya katakan tadi, ma'iyah ada dua, secara umum dan secara khusus. Secara umum maknanya apa? Melihat, mendengar. Secara khusus artinya mencintai, berpihak, merahmati. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Berarti Allah tidak mencintai orang ahli maksiat. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat baik. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Berarti Allah tidak suka dengan orang yang tidak berbuat baik. Lafadznya bersama. Ya, berarti ma'a ketika dihubungkan dengan Allah ada dua makna, dua arti.
Jadi pandangan mata orang yang bohong dengan yang jujur itu kelihatan, ketahuan. Siapa yang tahu? Allah. Kalau kita tahu, berarti kita mirip dengan Allah, musyrik, kufur, maka tidak boleh tahu. Maka antum jangan pernah mempelajari pandangan mata orang. Ya, lihat tuh matanya, kelihatan bohong. Lihat tuh matanya, kelihatan dia berkhianat. Nah, kalau mata ini mata jujur nih. Itu yang tahu hanya Allah. Kalau kita merasa tahu atau belajar ke sana, berarti kita sedang berusaha menyaingi Allah. Buat apa itu? Ya, sama dengan orang yang belajar ilmu, yang dengan ilmu itu dibakar tidak mempan. Berarti dia sedang berusaha menyaingi siapa? Kan ada orang kan belajar ilmu, yang dengan ilmu itu dia dibakar tidak mempan. Berarti dia sedang berusaha menyaingi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberi mukjizat oleh Allah seperti itu, kita saingi. Mukjizat tidak bisa ditiru, mukjizat tidak bisa dipelajari. Maka siapa yang mempelajari ilmu seperti itu, siap-siap kufur, ya, terancam kufur. Wa ma tukhfi sudur, dan apapun yang tersembunyi di dalam dada. Kan di dada kita masing-masing ada sesuatu. Di dada saya, di dada antum, di hati antum pasti menyembunyikan sesuatu. Tahukah orang lain? Tidak mungkin tahu. Kalau ada yang tahu, berarti dia sedang menyaingi Allah, kufur, musyrik. Para dukun, para kahin itu sedang berusaha menyaingi Allah Rabbul Alamin. Loh, kok kadang-kadang benar? Iya, ada beberapa jawaban kadang-kadang benar. Salah satu jawaban adalah dia dibantu oleh setan iblis. Setan iblis kan oleh Allah diberi kemampuan apa tidak? Diberi. Berarti setan yang membantu dia. Atau yang kedua, asal-asalan main tebak. Ya, namanya orang tebak asal-asalan kan bisa salah, bisa benar, ya kan? Nah, maka jangan dipercaya. Ya, untuk hadisnya, hadis panjang ini kita bahas di kesempatan berikutnya. Kita sisakan beberapa menit untuk soal jawab. Ada pertanyaan dari antum? Silakan. Ya. Yang mau ditanyakan, kalau turun ke dunia ini seperti zaman terakhir, itu pengertiannya apakah semakin turun atau sekedar rahmat itu diturunkan? Apakah sekedar rahmatnya yang turun? Ya, Kalau rahmatnya yang turun, berarti sekarang ini ada rahmat Allah enggak? Sekarang ini di atas kita ada rahmat Allah enggak? Ada. Kan kita bukan sepertiga malam. Kalau sepertiga malam Allah turun itu yang turun rahmatnya, berarti sekarang ini enggak ada rahmat Allah, enggak turun. Kalau kita sepertiga malam baru ada rahmat Allah. Begitu kan? Padahal jika tidak ada rahmat Allah, maka apa itu? Seandainya di tempat di mana tidak ada rahmat Allah, maka tidak ada kehidupan. Mati, tandus, gersang, nggak ada makanan, nggak ada minuman, walaupun setetes air. Nah itu berarti rahmat Allah tidak ada. Kalau saya nanya, di Jepang, di Amerika, di Eropa, di tempat pelacuran, ada rahmat Allah atau tidak? Jawabnya ada. Kalau di Jepang, di Amerika, di tempat pelacuran nggak ada rahmat Allah, mati semua. Ketika mereka hidup, bisa makan enak, dengan bisa minum enak, bisa tidur nyenyak, itu berarti mereka sedang dapat rahmat Allah. Maka dikatakan rahmat Allah wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu, mengenai segala sesuatu. Setiap antum memegang benda tempat, pasti
Yang tidak ada rahmat Allah itu di mana? Nah, neraka. Itu nggak ada rahmat Allah. Maka nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada istirahat, nggak ada tidur, nggak ada kelezatan sedikit pun, setetes air pun tidak ada. Itulah neraka. Tidak ada rahmat Allah. Yang ada godok Allah, godobi. Maka kalau dikatakan bahwa Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang turun rahmatnya, berarti sekarang nggak turun rahmat Allah. Ini batil sebatil-batil. Bahwa sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, tentu Allah betul-betul turun. Tapi turunnya seperti apa kan kita nggak tahu. Teknisnya seperti apa kita nggak tahu. Ya. Dan tentu kita tidak bisa menalar dengan akal kita, karena sepertiga malam di dunia ini satu apa banyak? Banyak kan? Sekarang ini sedang ada sepertiga malam nggak? Di negeri tertentu ada. Berarti Allah turun di sana, tidak turun di kita. Ini kita nggak bisa memahami, maka nggak paham nggak apa-apa. Yang penting yakini ayat itu, yakini hadis itu, bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Ya, dan turunnya Allah tentu tidak sama dengan turunnya kita. Ketika kita turun dari lantai 7 ke lantai 1, berarti detik itu di lantai 7 ada kita apa tidak? Tidak ada. Nah, ketika Allah turun sepertiga malam ke langit dunia, berarti arsy Allah, ada Allah apa tidak? Kosong apa tidak? Jawabnya tidak kosong. Ya, kok bisa begitu? Itulah turunnya Allah. Karena turunnya Allah tidak sama dengan turunnya kita. Pokoknya cukup imani, jangan ditolak, bahwa Allah turun ke langit dunia seperti seketika sepertiga malam. Ya, kita ambil apa? Turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam, kita ambil apa? Ambil apa? Ambil hikmahnya. Apa? Karena ketika Allah turun ke langit dunia, Allah bilang apa? Siapa yang sedang minta akan aku beri, siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni. Gitu. Jadi istilah kita, Allah turun ke langit dunia itu nyari-nyari orang yang sedang mohon ampun, nyari-nyari orang yang sedang berdoa. Maka berdoa kepada Allah sepertiga malam luar biasa, besar sekali kemungkinan untuk dikabulkan, karena sedang dicari-cari kan? Masa Allah nyari-nyari orang yang minta, begitu dapat Allah gak kasih, kan mustahil. Ya, antum nyari-nyari fakir miskin, siapa yang miskin ya, mau saya kasih sedekah, begitu ketemu gak dikasih, kan mustahil. Itu kita, apalagi Allah. Nah, maka berdoalah, memohonlah sesuatu di sepertiga malam, 5 menit sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh. Jadi panjang.